Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdik li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah. Kajian kita halaman 13 baris barangkali yang terjem yang ini nih, baris ke-7. Warawal faqih Abu Ja'far, telah meriwayatkan al-faqih Imam Abu Ja'far bi isnadihi dengan sanad beliau an Abdullah bin Umar, dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annal mu'mina, sesungguhnya orang mukmin itu, idza wudi'a fil qabri, apabila telah diletakkan di dalam kuburan, yuwassa'u alaihi fi qabrihi sab'una dhira'an, maka diluaskan atasnya pada kuburnya 70 hasta. Arduhu wa sab'una dhira'an tuluhu, 70 hasta lebarnya dan 70 hasta panjangnya. Wa tantashiru alaihi riyahin, dan menyebar atasnya bau wangi-wangian. Wa yustaru bil hariri, dan ditutup dengan sutera. Fa in kana ma'hu syai'un minal qur'ani kafahu nuruh, maka jika ada bersamanya sesuatu dari Al-Quran, maka memadai padanya oleh cahaya Al-Quran. Fa illam yakun ju'ila lahu nurun mislu syamsi fi qabri, jika tidak ada, maka dijadikan baginya cahaya seperti matahari di alam kuburnya. Wa yakunu misluhu masaluhu kamasalil arusi, adalah perumpamaan dia yaitu seperti perumpamaan pengantin baru. Tanamu, ia tidur, wala yuqiduha ila ahabbu ahliha ilaiha, dan tidak membangunkan dia kecuali yang paling disukai keluarganya kepadanya. Fataqumu min naumiha ka'annaha lam tashba' minhu, maka ia bangun dari tidurnya seakan-akan belum kenyang ia dari tidur. Saya potong segini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita masih mengkaji tentang keimanan terhadap perkara yang gaib, yakni perkara akhirat, pada bab tentang azab dan nikmat kubur. Hadis kita ini adalah hadis yang sahih. Imam Hakim riwayatkan di dalam kitab Mustadraknya. Hadisnya berujung kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini satu dari 124.000 orang sahabat yang tergolong sahabat besar, alim kabir. Saat beliau hijrah ke Madinah, umurnya baru 11 tahun. Umurnya 11 tahun. Abdullah bin Umar, yakni anaknya Umar bin Khattab. Ibunya namanya Zainab binti Mad'un. Ibunya Abdullah ini. Beliau Islam sejak kecil, lalu terus ikut abahnya hijrah ke Madinah. Sampai di Madinah, beliau dalam usia 11 tahun terus ngaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga hadis beliau cukup banyak, 2000-an, 2640 yang disampaikan kepada umat. Saat meletus perang Badar tahun kedua Hijriah, 17 Ramadan,
Ibnu Umar ini maju menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Umar, ya Rasulullah, saya pengen menjadi relawan pejuang Islam. Maka kata Nabi, karena bocah ditanya, umurmu berapa tong? Bocah masalahnya. Kamu umurmu berapa? Dia bilang 13 tahun. Ndak boleh. Masih bocah ikut perang. Karena bocah wajib dilindungi. Maka enggak ikut perang Badar. Abdullah bin Umar. Tahun ketiga Hijriah meletus perang Uhud dan mengalami kekalahan kaum muslimin karena ada yang khianat. Begitu. Waktu perang Badar 1000 tentara kafir, Islam 313 menang. Makin besar lagi dengan kekalahan telak perang Badar. Diserbu lagi Madinah, maka kemudian itu bawa tentara 3000 tentara musuh, dan Nabi menyiapkan tentara 1000, artinya 1/3 itu. Namun ada orang yang jahat namanya bin Salul, dia belokin 700 serdadu, jadi tinggal 300 lawan 3000, berarti 1 lawan 10. Pada akhirnya kalah. Waktu mau maju itu Abdullah bin Umar bilang, ya Rasulullah, saya pengen menjadi pejuang. Ditanya lagi, umurmu berapa? 14 tahun, masih bocah. 14 tahun, belum balik. Enggak boleh. Tahun keempat Hijriah meletus perang Khandaq. Dalam Al-Quran ada surat Ahzab namanya. Maju lagi Abdullah bin Umar. Akhirnya Nabi tanya lagi, umurmu berapa? 15 tahun. Ya sudah boleh. Itulah ciri balik. Jadi orang itu dalam Islam balik dari sisi umur bila udah 15 tahun ke atas, maka orang itu disebut orang balik. Begitu, udah dewasa namanya. Ini kayak yang ngaji nih, udah 15 tahun belum ya? Oh belum balik. Kalau belum, Ibnu Umar luar biasa. Dari sekian banyak sahabat dipuji oleh banyak sahabat. Kana Ibnu Umar asyadda ta'asiyan bi Rasulillah. Ibnu Umar itu sahabat yang paling menteladani Nabi Muhammad. Jadi ketika ada ayat Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh ada pada pribadi Rasulullah teladan yang baik. Ini dikaji oleh ulama. Teladannya ini Muhammadnya kah sebagai manusia biasa ataukah sebagai Rasul? Begitu. Maka para ulama Islam mayoritas mengatakan tidak bisa dipisahkan. Apanya saja yang dikerjakan oleh Nabi kita kudu teladani, termasuk Ibnu Umar. Karena itu saudara, Ibnu Umar ini di antara amalannya di Madinah ada ketemu pohon di pinggir jalan. Ini jalan ada pohon. Itu selalu Ibnu Umar muter dulu tuh untanya 3 kali. Kalau udah 3 kali muter, baru jalan lagi. Muridnya namanya Nafi' nanya, guru, ngapa setiap pohon ini kamu muter-muter 3 kali? Baru jalan lagi. Kata Ibnu Umar, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muter di pohon ini sama untanya 3 kali. Muridnya logikanya jalan. Bisa saja itu Nabi untanya lagi binal, sulit dikendalikan, jadi muter sampai 3 kali. Kata Ibnu Umar, saya nggak mau tahu itu. Yang Nabi kerjakan, saya kerjakan. Itulah Ibnu Umar.
nggak pernah berpikir panjang. Jadi Ibnu Umar tuh kalau ngancingin baju dari bawah dulu ke atas, nyopot dari atas ke bawah, nyontoh Rasulullah. Kalau kita mau suka-suka kita baju-baju gue, yang make gue, gitu. Nggak mau bagaimana Nabi pakai baju. Ibnu Umar itu kalau pakai cincin di tangan kiri, pakai jam di kiri kayak gini, kiri Ibnu Umar, sebab Nabi makainya di kiri. Begitu, kecuali punya dua ama di kanan. Tangan kiri ini kerjaannya jelek mulu, mohon maaf, cebok, kotoran, kasih upah lah jam ama cincin, muliakan dia, kotor mulu kerjaannya. Kalau kita pakai cincin ini belum ngikut Nabi, belum terlalu tinggi. Saya cuma ngelihat di Ragunan ada makhluk Allah jarinya 10 nggak pakai cincin. Jadi saya pakai cincin biar beda aja sama dia. Ibnu Umar tuh nyontoh Nabi, pakai sendal kanan dulu, pakai sepatu kanan dulu, copot kiri, ampe motong kuk. Ibnu Umar telunjuk kanan dulu, jari tengah kanan, manis kanan, kelingking kanan, kelingking kiri, manis kiri, tengah kiri, telunjuk kiri, jempol kiri tutup jempol kanan, nyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau motongku kaki dari kelingking kanan, manis kanan, tengah kanan, telunjuk kanan, jempol kanan, jempol kiri, telunjuk kiri, tengah kiri, manis kiri, kelingking kiri, nyontoh Rasulullah. Apanya aja Ibnu Umar itu nyontoh Nabi. Sampai terkait Hajar Aswad, Nafi' nanya, guru, itu Hajar Aswad padat, apa kudu cium juga? Kata Ibnu Umar, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu. Kulihat Rasulullah cium Hajar Aswad. Padat guru, ulang lagi. Kulihat Rasulullah cium Hajar Aswad. Dia nggak mau tahu padat atau tidak padat. Yang Nabi kerjakan, saya harus kerjakan. Ternyata amalan Ibnu Umar ini dengan dipakai tahadus binikmah, jalan itu selalu Allah kasih. Bila kita niatnya ngikut Rasulullah, maka yang namanya ke Mekah, kami nih dengan teman-teman majelis setengah wajib cium Hajar Aswad. Maka dari 300 jamaah kalau pergi ke Mekah itu 280-an cium tuh Hajar Aswad. Yang gak cium yang udah pakai tongkat aja, dia saya pinggirin masalahnya. Yang lain semuanya cium. Perempuan-perempuan juga bisa-bisa. Jalannya Allah kasih karena niat ngikut Nabi. Desek-desekan enggak juga. Kalau niatnya tulus ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Umar itu apanya aja yang Nabi kerjakan, beliau kerjakan. Inilah Ibnu Umar. Jadi asyaddu ta'asiyan bi Rasulillah, amat sangat meneladani Nabi Muhammad. Ibnu Umar. Dari jalur inilah Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an mendapatkan ilmu. Imam Syafi'i itu punya guru, salah satunya Imam Malik. Imam Syafi'i makamnya di Mesir. Kita udah ziarah juga. Gurunya namanya Nafi'. Imam Malik makamnya di Baqiyah. Imam Malik punya guru Nafi', makamnya di Baqiyah, samping Imam Malik. Nafi' punya guru hadis yang kita mau bedah, Abdullah bin Umar, makamnya di dekat Tanaim, namanya Hayyus Syuhada. Saya sering ziarahi makamnya dengan teman-teman majelis. Insyaallah Ramadan besok juga selalu datang. Karena ini sahabat hebat, alimnya luar biasa. Abdullah bin Umar, sahabat yang amat sangat alim. Jadi luar biasa ngikutnya daripada apa yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian ribu hadis beliau bercerita tentang alam kubur.
Sering kita dengar dari ulama-ulama tuh kalau orang doa tahlilan, kayak sekarang bulan Sya'ban di Betawi itu disebutnya bulan ruah, bulan menyambungkan ruh kita dengan arwah para leluhur. Begitu, bulan ruah namanya kirim doa, doa arwahan biasanya. Cuman kata kiai waktu ditanya bagaimana ini hukumnya mendoakan orang mati, dijawab oleh kiai, haram. Tidak boleh mendoakan orang mati. Mendoakan orang biar sehat, panjang umur, murah rezeki, karirnya bagus. Jangan doain orang mati, itu mah haram, nyumpahin namanya. Begitu, betul nggak? Di dalam doa arwah itu enggak intermezzo. Ini dalam doa arwah tuh Allah baj'al qabrahu rawdah min riyadil jinan wala taj'al qabrahu khufrah min hufarin niran. Ada dua kubur itu, ada taman surga dan juga ada penjara neraka. Jadi surga itu saudara ada raudhahnya, ada tamannya. Taman itu apa sih? Bahasa Betawinya latar. Itu taman namanya. Maka kalau ada yang bujangan kalau mau nikah, kalau biar sukses katanya, jangan tidak lihat cewek tuh yang punya latar belakangnya luas. Ada sehektar gitu latar belakangnya. Iya, latar belakangnya. Iya, itu begitu. Surga tuh ada raudhahnya. Raudhah itu di kubur ada raudhah. Bagaimana biar kubur kita jadi raudhah? Maka mumpung masih hidup sering-sering datang ke raudhah. Raudhatul Jannah, Riyadul Jannah. Apa itu? Majelis ilmu. Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila Anda lewat taman surga, mampir duduk di situ. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman surga? Hilaqul dzikr, majelis ilmu. Jadi kita kudu paksa badan kita untuk duduk di majelis ilmu sebagai taman surga. Supaya nanti kalau sering kita main ke latar orang kaya gitu, sering main ke latarnya, nanti lama-lama disuruh masuk. Security di rumah, kalau masih baru-baru di latar aja. Ntar udah lama-lama mah suruh masuk. Biar kita disuruh masuk ke surga, main dulu ke latar surga di dunia, yaitu majelis ilmu. Mohon maaf, paksa diri kita untuk hadir di majelis ilmu sebagai taman surga. Kenapa? Masih lebih baik memaksakan diri untuk masuk ke surga dibanding bersukarela diri masuk neraka. Begitu. Jadi jangan gak ngaji, kita kudu ngaji. Jangan gak ngaji, rugi orang gak ngaji. Nah, Ibnu Umar bilang, orang yang beriman itu ketika meninggal ditaruh di kubur, kuburnya itu akan meluas seluas 70 hasta. 70 hasta itu 35 meter. Lebarnya 35 meter, panjangnya 35 meter. Gede enggak tuh? Gede. Rumah kita aja tipe 21 ya kan? Begitu. Tipe 21 disebutnya RSSS. Apa tuh artinya? Apa artinya? Rumah sangat strategis sekali. Ke dapur dekat, ke kasur dekat, ke sumur dekat, ke meja makan dekat, ke ruang tamu dekat. Tempat kalau kemana dekat, tempat apa namanya? Iya, strategis. Begitu, enggak perlu teriak manggil bini, "Ma," enggak perlu. Pakai kaki dari dapur, "Ma, bangun," nyampe. Saking apanya itu? Strategisnya. Saking strategisnya. Begitu. Ada orang rumahnya gede banget, kamarnya aja segede Al-Maghfirah.
kamarnya doang. Sabtu Minggu ke puncak mulu, Sabtu Minggu. Ditanya, Pak ngapa ke puncak? Sumpek gua. Lah, yang sumpek apanya? Gitu. Ini yang paling penting. Orang mukmin kalau udah ditaruh di kubur, dia punya iman, ahli ibadah, mau ngaji, kuburannya luas. Dan ini tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Kenapa? Beda alam. Dimensinya beda. Laksana orang melek dan orang tidur. Teman kita lagi tidur, kayak udang bentuknya, ngorok, ngiler lagi. Dia pas bangun senyum-senyum, katanya abis jalan dengan ceweknya ke Bali, ke Pantai Kuta. Gitu. Padahal kita lihat kayak udang. Dia nyampe Bali. Kenapa kok kita nggak bisa masuk? Dia dimensinya mimpi, tidur, kita melek. Begitu orang di dunia dengan orang di kubur. Kita lihat kuburan segitu-gitu, tapi jujur di dalamnya berbeda-beda. Ada yang enak, ada yang enak di dalamnya. Beneran, kuburan itu. Jadi, orang beriman itu ketika dikubur, kuburannya luas. Bahasanya Nabi itu 70 hasta. Satu hasta itu 50 cm, setengah meter. 70 dikali setengah meter itu 35 meter. Itu luas. Udah luas, kuburannya wangi, nikmat kuburannya, dan dialaskan sutra, meski itu dari bahan murahan. Begitu, bahan kasar. Waktu masih amilnya tuh, anaknya kurang baik banget, duit banyak, babanya pakai yang kasar, tapi bakal diganti dari surga. Nanti kuburannya kalau dia hafal Quran, dia demen baca Quran sabanari walaupun seain. Begitu, ini mata ini dikasih kesempatan. Jangan tidak untuk lihat Quran, seain aja. Apa itu seain ya? Sehalaman dah. Sehalaman, makro namanya. Sehalaman aja. Sehalaman sabanari. Ya Allah, kalaulah di kantor saudara ada karyawan malas banget, dia enggak mau kerja, pengennya gaji mulu, begitu, kerjanya main-main mulu, kerjanya udah tua masih main Mobile Legend aja, Mobile Legend. Saya curiga menyengir-nyengir nih, begitu, kayak begitu. Ini kita bosnya, itu karyawan malas banget, pengennya gaji mulu. Kira-kira karyawan yang kayak begini diapain ini? Kira-kira diapain ini? Didupak. Allah tidak begitu. Ini mata nih, Allah kasih kita dua. Coba jujur, antara lihat HP sama lihat Quran, banyakan mana? Yang jujur nih, di masjid ini, lihat mana? Tapi Allah enggak dupak kita jadi buta, enggak. Ditunggu kapan dia mau balik sama Allah. Kalau kita sering baca Quran sabanari, mohon maaf, seain aja, nggak usah banyak, selembar sabanari, maka itu cukup cahaya Quran menerangi kubur orang ini, menerangi kuburnya. Kalau kita sering baca Quran, seain aja, nggak usah banyak-banyak, begitu. Udah nggak usah kayak mereka-mereka orang-orang soleh. Kalau Imam Syafi'i, kalau udah Ramadan, baca Quran siang sekali hatam, malam sekali hatam, 60 kali hatam. Itu Imam Syafi'i. Terus kita enggak kuat dah, kayak begitu mah. Ramadan besok tuh upayakan minimal sekali mekudu hatam, insya Allah. Kalau yang tahun lalu sekali, 2 kali, tahun lalu 2 kali, 3 kali, begitu, biar ada peningkatan. Kalau orang di dunianya demen baca Quran, kuburannya terang sekali. Namun kalau orang tuh jarang dia baca Quran, gitu, enggak punya banyak hafalan Quran dan baca Quran, tapi punya ibadah semacam baca solawat kepada Rasulullah SAW, maka kuburannya dikasih cahaya laksana matahari, dan dia dikuburnya kayak pengantin baru. Bagaimana itu pengantin baru? Coba diingat-ingat waktu kemarin nikah tuh. Pengantin baru, ya Allah, itu pas tidur dengar adzan subuh, udah subuh aja, cepet amat. Padahal dia main itu dari jam 8 malam.
dikata udah subuh aja. Saking apanya tuh? Saking enaknya. Padahal dia meninggalnya sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Dari dulu, waktu kiamat datang kiamat, dia kaget. Udah kiamat aja, cepet amat. Kenapa? Saking asiknya dia di alam kubur. Nikmat di alam kubur bagi orang yang punya iman, bagi orang yang ahli ibadah. Tapi kalau kita tidak ibadah, saudara, kuburan itu bakal digencet, dan gencetan kubur tuh begini. Gencet ini kayak gini nih, ini kuburan. Gencet tuh kalau dari samping ke samping itu masih mending, itu paling tidak jadi wayang tuh orang. Kalau dari samping ke samping, ini masalahnya dari kaki kepala, itu namanya dhammatul qabr. Maka kalau kita sering datang ke kuburan, tulang itu adanya di tengah. Kenapa tuh di tengah? Begitu tuh. Kalau kita tidak demen ibadah, maka kita jangan sampai nggak ibadah hidup. Jangan sekedar kita mikirin hidup enak doang, tapi pikirin mati enak. Mati itu nikmat. Begitu. Orang kadang takut sama mati. Kenapa tuh? Karena dia tidak paham tentang hakikatul maut. Hakikat mati itu nikmat. Tidak ada enggak nikmat mati. Begitu. Sebab dengan meninggal itu liqa'ul habib, akan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam waktu mau dicabut nyawanya oleh Allah, didatangi malaikat Israel, diketuk pintunya itu, tuk tuk tuk, man bil bab, siapa yang di pintu? Dibilang ana malakul maut, saya malaikat maut. Israel dibuka, ditanya, mahajatuk, ada perlu apa anda datang kemari? Atak biduruhi, apakah ente mau nyabut saya punya nyawa? Dibilang, naam, iya. Tar dulu, jangan main cabut-cabut aja. Nabi Ibrahim sama malaikat maut, saya mau tanya dulu, amin teh. Apaan? Kata malaikat maut, saya ini gelarnya Khalilur Rahman, kekasih Allah. Saya mau tanya, ada nggak kekasih pengen matiin kekasihnya? Malaikat maut, ada nggak? Nggak bisa jawab. Jawab dulu, jangan mencabut dulu. Ada nggak kekasih yang pengen matiin kekasihnya? Gitu. Nggak bisa jawab. Dia mundur, nggak mati Ibrahim. Nanya sama Allah, ya Rabb, ini hambamu Ibrahim mau dicabut nyawanya pakai ngasih pertanyaan. Mana saya sekolah kagak lagi. Itu begitu. Kata Allah, nanya apa? Dia bilang, ada nggak kekasih pengen nyabut nyawa kekasihnya? Oh baik. Ente datang lagi sama Ibrahim dan ente jawab sama dia. Maka kemudian malaikat maut datang sama Nabi Ibrahim kembali. Lalu bertanya, Nabi Ibrahim, mahajatuk, apa keperluanmu datang? Mau cabut nyawa? Bagaimana pertanyaan saya itu? Kata Nabi Ibrahim, begini Nabi Ibrahim, saya mau nanya dulu. Iya baik, tapi masalah cabut nyawa, kudu bisa jawab dulu ya pertanyaan saya. Iya, saya mau nanya dulu. Sal, silakan tanya apa yang ente mau tanya. Kata malaikat maut, Ibrahim, kau ini gelarnya apa? Khalilur Rahman, kekasih Allah. Saya mau tanya, ada nggak kekasih yang ogah mau ketemu sama kekasihnya? Ada nggak kekasih diajak ngapel sama kasihnya nggak mau? Itu Nabi Ibrahim bilang, cabut sekarang. Maka disebut al-mautu jisrun yusilul habiba ilal habibi. Kematian adalah jembatan yang mempertemukan orang beriman dengan Allah yang dia cintai. Maka enggak perlu alergi sama mati.
Hidup sama mati sama aja. Di dunia ini nggak ada yang senang, semuanya susah. Nggak ada yang di dunia ini menyenangkan. Kalau di dunia menyenangkan, pastilah bayi lahir ketawa-ketawa. Ada nggak bayi yang lahir ketawa? Ada nggak? Bayi lahir bagaimana? Itu menunjukkan dunia itu negeri puyeng, puyeng. Jangan dikata dia mah enak, atasan di kantornya enak, dia mah bisa keluar kota kemana. Ya Allah, belum ngobrol sama dia. Kalau udah ngobrol, puyeng dia. Kita bakal berkata di hatinya, kata kita, dah gua kira yang susah gua doang, parahan dia, begitu. Tuh karena kita belum ngobrol. Begitu. Karena urusan orang berbeda-beda yang kita tidak tahu. Begitu. Jadi dunia ini negeri puyeng biasa. Pusing-pusing dikit itu biasa. Sampai teman kita bilang, gue, kata dia, kalau gue lagi stres suka main ke rumah temen. Tapi sekarang enggak lagi, karena teman gue udah stres beneran. Begitu. Jadi stres beneran. Jadi enggak main lagi. Enggak main. Jadi tinggal pilih kita. Apakah kita menjadi orang baik yang bakal matinya enak? Apakah kita orang jahat yang matinya tidak enak? Hukum alam tabur tuai. Apa yang Anda tabur, itulah yang Anda tuai. Karena itu kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, min alamatin nujhi fin nihayat arruju ilallah fil bidayat. Di antara pertanda sukses di akhir kehidupan, bila dia kembali kepada Allah sejak permulaan. Mumpung kita masih di dunia, udahlah pelan-pelan kita kudu balik ke Allah, kudu ibadah. Buat kuburan ini, kalau di dunia kita pusing dikit ada teman kita yang bantu, kalau dikubur enggak ada. Siapa yang mau bantuin kita kecuali amalan yang kita kerjakan? Ikut sih ikut. Yatba'ul mar'u fi qabrihi salas. Ngikut ami orang di kuburannya 3 perkara. Hartanya ikut, motor ikut, ke karet bifak, nggak masuk sih ke dalam. Bini ikut, anak ikut, tapi bakal pulang. Begitu ya Rabbana, anak kita itu paling kenceng nginjak-nginjak kuburan kita. Kenceng banget. Ditanya sama temennya, kenapa lu kenceng banget? PCX takut kagak jadi warisan. Saking kenceng biar babanya nggak boleh keluar lagi. Itu begitu. Ya Allah, bini kita yang kita luar biasa. Beliin Alphard, beliin apa sama kita, beliin perhiasan. Kita mati, dia kawin sama musuh kita. Begitu yang dulu ribut mula sama kita. Kan enak dia ya kan. Mau ngapain? Makanya kalau ada kotak amal al-maghfirah tuh jangan pura-pura merem. Udah lewat aja melek. Ada yang kayak begitu tuh. Banyak nggak? Yang mana orangnya? Ini nggak bener ini. Isi itu kayak mata ada remote-nya aja. Ada kotak amal. Pura-pura merem, isi biar kata seperak juga. Itu masalah ngamalin hadis Nabi. Emang benar Nabi bersabda, senyum itu bernilai sedekah. Ada kotak amal, nyengir aja. Emang apa? Lagi sedekah. Mana penuh kotak al-maghfirah kalau begitu mah. Bener nggak? Isi. Ini kagak bener ini. Yang kayak begini ada yang pura-pura wirid lagi. Subhanallah, subhanallah. Pakai merem-merem. Subhanallah, subhanallah. Kotak masih jauh ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ngelek udah lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, ngapain? Mumpung masih hidup. Ini bulan Sya'ban, bulan kita harus mengerti hadiah besar dari Allah buat umat Nabi Muhammad. Di mana ayat di surat Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nazalat hadhil ayah fi syahri Sya'ban. Ayat ini turun di bulan Sya'ban, hadiah dari Allah buat kita.
ibadah yang gak banyak syarat, sambil tiduran jadi, ambil apa aja jadi, baca sholawat, sholawat, ganjaran besar. Jangan enggak baca sholawat sama Nabi. Sampai itu sama mereka-mereka yang badannya rada lemes, lunglai, kekurangan vitamin D. Apa tuh? Iya, duit. Banyakin baca sholawat. Banyakin baca sholawat. Udah lagunya compang-camping, bajunya dekil, kucel, biar dikata sufi, bener sulit finansial. Apaan? Iya sufi ya. Begitu. Banyakin baca sholawat sama Rasulullah. Kunci hidup menuju kepada Allah pintunya lewat pintu Rasulullah. Yang paling mudah banyakin baca sholawat. Untuk apa? Di kuburannya enak. Orang yang tukang baca sholawat di dunianya enak. Belum pernah ditemukan orang ekonominya morat-marit yang doyan baca sholawat. Belum pernah. Belum pernah ditemukan di dunia ini orang yang hidupnya acak adut, orang yang demen baca sholawat. Mumpung di bulan Sya'ban, bulan ulang tahunnya sholawat. Perintah Allah bersolawat, ibadah yang luar biasa. Untuk apa? Manfaat dunia kecil, terbesar supaya kuburan kita terang, luas, enak kuburannya. Maka demenin kita baca sholawat yang kita bisa, yang mana kek. Sampai ulama ditanya, halil afdal qiraatul Quran amis sholatu ala sayyidil aqwan. Gedean mana ganjarannya baca Quran ama baca sholawat? Ulama menjawab, Al-Quran min haitsu kalamullah. Quran kalau dari segi firman Allah enggak ada tandingannya. Sebab Nabi bilang di dalam Sunan Tirmidzi, fadlu kalamillah ala sairi kalam ka fadlillah ala sairi khalqi. Ketinggian firman Allah dibanding omongan makhluknya udah gak ada bandingannya. Tapi dari sisi ganjaran dan nilai cahaya yang didapat, kata para ulama, tinggian baca sholawat. Sebab apa? Baca Quran banyak syarat untuk diterima sama Allah. Kudu sucilah kita menghadap kiblat, adabnya bagus sampai Imam Nawawi ngarang kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran. Etika mereka yang baca Quran. Sholawat enggak ada syarat-syarat. Dan baca Quran sehuruf ganjarannya 10 kali. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha man qara'a harfan min kitabillah kataballahu lahu asyarata hasanat. Siapa yang baca Quran 10. Tapi kalau sholawat, siapa yang baca sholawat sekali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kata Nabi, man shalla alaihi marratan wahidatan sallallahu alaihi bi asyran. Siapa yang bersolawat kepadaku 1 aja, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Kata Ibnu Athaillah dalam Tahdhibun Nufus, man fatahu kathirus siyam wassalah faaksir minas sholah wassalam ala sayyidil anam. Siapa orang yang dulu banyak umurnya terhambur-hambur, yang gak jelas gitu, yang gak jelas duitnya, umurnya, ibadah kurang, banyakin baca sholawat. Sebab 1 kita sholawat, Allah balas 10 sholawat. 1 sholawatnya Allah aja sama kita khairun minad dunya wa ma fiha. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz dzulumat ilan nur. Allah kalau bersolawat mengeluarkan kita dari berbagai macam kegelapan menuju cahaya. Perlu diketahui, kekurangan dana kegelapan, miskin kegelapan, kere kegelapan, punya utang pinjol kegelapan, belum punya keturunan kegelapan, penyakit kegelapan.
kesusah, kegelapan, kesulitan, kegelapan, ini semuanya bakal dihilangkan bagi mereka yang demen baca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang terpenting dari sholawat itu bagaimana supaya di kuburnya enak, kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Orang mukmin enak di kuburnya. Kita jangan ngandelin anak-anak kita. Belum tentu anak kita mati ingat kita. Udah, kita tanam aja kebaikan. Tanam aja kebaikan-kebaikan yang kita bisa. Kerja di kantor BPJS. Jadikan ini pintu ibadah kita sama Allah. Jadikan ini jalan kita untuk dekat dengan Allah, membantu banyak orang. Jadi orang bermanfaat. Sehingga semangatnya kita kerja bukan sekedar takut sama atasan, tapi Allah pandang kita supaya kerja kita punya nilai yang luar biasa. Etos kerja kita bagus karena tanggung jawab kita bukan sekedar ama atasan, tapi ama Allah subhanahu wa ta'ala, supaya kita langkah kaki kitanya punya nilai besar di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling penting di dalam hidup dan kehidupan. Maka berbahagialah orang yang beriman ketika mati, nikmat kuburnya, enak, asik di kuburnya. Meski kelihatannya kuburnya begitu-begitu aja, tapi di dalamnya amat sangat luar biasa. Kalau dulunya di dunia demen ibadah, tapi sebaliknya kalau kita nggak demen ibadah, siapa yang kita kuburan kayak begitu, pikirin 2 meter 70 senti, gedenya kayak begitu. Rumah kita masih gede banget dibanding itu. Rumah yang kita bangun gede banget. Itu kalau mau jujur papan proyeknya juga rumah tinggal. Bener nggak? Rumah yang bakalan ditinggal, yang ditempatin mau karet bifak. Jadi nggak usah pusing-pusing hidup. Begitu kita harus jalanin menjadi hamba Allah, ibadah yang maksimal agar supaya kita nikmat di kuburnya. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah. Hidup kita makin hari makin dekat dengan Allah dan Rasulnya, makin gemar bersolawat. Mata ini kita minta ampun nama Allah supaya Allah izinin bisa memandang Al-Quran. Mumpung masih bisa melek, orang buta aja nangis pengen lihat Quran, masa kita yang melek Al-Quran jarang kita kebet-kebet. Maka mintalah di bulan Sya'ban, bulan yang agung ini, agar supaya kehidupan kita lebih akrab lagi dengan Allah, intim lagi dengan Allah, kemesraan ada dengan Allah, sehingga hidup kita enak, dikubur enak, dan di akhirat enak. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ada yang ditanya dari materi ini? Baik, silakan. Baik. Boleh saya lanjutkan ya? Jadi saya ini kan 3 bersaudara, yang kakak pertama perempuan dan adik saya laki-laki. Kami ini meninggalkan satu rumah waris yang kami bersepakat untuk dijual. Namun beberapa tahun ini kan belum berhasil dan ada niatan kakak saya untuk membelinya. Nah, pertanyaan saya, bolehkah jika nanti ketika kakak saya ini membeli, pastinya akan melakukan pinjaman dengan bank syariah gitu. Namun hanya untuk memudahkan dan meringankan pinjamannya, jadi nominal yang akan dipinjamkan itu sudah berdasarkan porsi pembagian kayak itu. Misalkan dihargai sebesar 1 M misalkan. Artinya kan kami yang laki-laki 400, kakak kami 200. Nah, jadi supaya ringan pinjamannya, jadi pengajuannya 800 misalkan.
apakah boleh langsung dibagi seperti itu? Jadi asumsinya kakak saya sudah mendapatkan porsi bagiannya, kami pun sudah mendapatkan dari hasilnya. Yang kedua, di samping itu kan pastinya dari penjualan dan pembelian itu ada pajak. Dan misalkan saya juga pernah berhutang dengan kakak saya, misalkan 100 juta lah. Nah, apakah bisa juga sekaligus dikurangi dengan pajak dan hutang tersebut, jadinya langsung pembagiannya bersih dan pinjaman kakak saya pun lebih ringan uang pencerahannya. Baik, jadi begini, kalau ada seorang muslim positif wafat, maka artinya positif wafat benar-benar meninggal, bukan mati suri gitu, maka seluruh harta peninggalannya dalam Islam disebut tirkah namanya. Tirkah itu harta peninggalan orang yang sudah meninggal. Tirkah ini diproses 4 proses. Yang pertama, kalau si mayitnya punya hutang, bayar dulu hutang dia. Baik hutang kepada manusia maupun hutang kepada Allah. Di warung, di teman dan seterusnya manusia. Kalau di Allah, dia wajib haji, potong dulu buat badal haji. Dia pernah ninggalin puasa Ramadan waktu hidupnya, potong buat bayar fidyah. Begitu seterusnya. Kalau ada, kalau ini enggak ada, yang kedua wasiat, ada enggak? Kalau enggak ada, turun lagi namanya tajhiz, biaya kematian. Kalau sudah ini masih ada hartanya, maka disebut warisan namanya. Maka orang itu belum tentu meninggalkan warisan kalau hutangnya banyak, maka dia harus bayar hutang. Bila kemudian orang itu meninggal, ini kalau mau saya sebut supaya saya tidak salah menjawabnya, yang meninggal ini kira-kira laki apa perempuan ini yang punya tanah tadi? Betul, laki apa perempuan? Laki. Baik, saya mau tanya, waktu beliau wafat, ibunya beliau masih hidup nggak? Masih. Ibunya? Ya. Ini dengerin. Ini yang meninggal, namanya Ahmad. Biar gampang karena laki, saya sebut aja Ahmad. Waktu almarhum Ahmad ini wafat, ibunya Ahmad ini masih hidup nggak? Sudah nggak ada. Bapaknya sudah nggak ada. Baik, istri masih ada. Berapa? 1 orang, 2 orang? 1. Baik, anaknya ada berapa? 3. Laki berapa? Laki 2, perempuan 1. Laki 2, perempuan 1. Berarti ahli waris Ahmad itu istri dan anak saja. Begitu. Maka istri mendapatkan 1/8, 12,5%. Sisanya buat anak-anaknya dia. Sisanya buat anaknya dia. Begitu. Anak yang 3 ini masih hidup sampai sekarang? Baik. Maka sisa itu 7/8 buat anak-anaknya. Begitu. Yang laki tentu dengan 2, perempuan 1. Begitu. Lalu rumah ini diapain? Begitu. Kalaulah warisannya tuh hanya tinggal itu saja, rumah itu sudah benar. Kalau sampai cara menjualnya kepada ahli waris, emang begitu cara Islam yang pertama. Jangan dijual sama orang lain dulu. Tawarkan kepada masing-masing ahli waris siapa yang mau beli aset ini. Mahal ama saudara, murah ama saudara. Silahkan standarnya berapa harganya, maka duit yang didapat dari hasil penjualan potong dulu 12,5% untuk istri almarhum, untuk baru yang sisanya berapa tuh dari 12 itu 0,5%, sisanya 7/8 ini berapa persen ini? 12,5%, 12,5 begitu ya, 87,5 ini buat anak-anaknya. Tentu kalau ada pajak,
ini dipotong dulu sama pajak dulu. Begitu kalau ada pajak, karena ini milik bersama, maka semuanya terkena dulu itu pajak. Kalau ada pajak jual beli, siapa yang mau nanggung? Yang jual beli tentu, karena ini masing-masing ahli waris, terserah dia apakah pajak penjual ini juga ditimpakan seluruhnya sama pembeli ataukah dibagi normal dengan aturan negara. Pajak dulu potong penjual, pajak pembeli, begitu itu urusan pembeli tentu. Maka sesudah itu, tapi ini pajak ini tidak kemudian harus dibagi dulu lalu dia bayar. Teknisnya bisa dipotong dari situ. Kalau dia pajak, kalau punya utang di antara ahli waris kepada yang mau beli rumah ini, ya tentu duit dia dipotong untuk kemudian diberikan kepada dia. Itu udah benar, itu yang kayak begitu udah bagus, caranya begitu, nggak apa-apa begitu. Gitu. Itu cara yang terbaik. Jangan dijual kepada orang lain dulu, tapi ahli waris. Kalau ahli waris, nanti kita masih bisa injak rumah itu dengan dongeng sama anak kita, ini dulu rumahnya nenek, cuman sekarang dibeli sama tante dan seterusnya. Tapi kalau dijual sama orang lain, seperti umumnya di tanah Betawi, itu dulu Senayan nih, dulu begitu tuh, nggak jelas jadi dulu gitu, injak udah nggak bisa begitu, karena dijual sama orang lain. Itu udah cakep sistem penjualannya, mengikuti tata syariah dan juga adab-adab Islam. Udah bagus sekali. Allah a'lam. Sudah ya, baik, kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil ghafuri lil abdi dhil ghururi wal farti fil umuri wa hamaqatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yaji imama wali anbiya khitama wa alal alil kirami wa sabikan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal ajami ya Rabbana ta'arafna bi أننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد
طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله على نعمة الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والحمد لله رب العالمين.